Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah beserta dengan kita. Hari ini saya akan bagikan satu renungan untuk kita dan saya berharap boleh menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengarkannya. Diambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-15. Dituliskan di sana demikian, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat ini sederhana, namun mengajarkan kita satu hal penting yang acap kali kita lupakan, yaitu empati. Untuk rasa turut serta merasakan, rasa ikut sepenanggungan. Ini yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan seringkali kita lupa. Apalagi hari-hari ini di mana manusia hidup dengan lebih suka untuk mementingkan kepentingannya masing-masing. Mementingkan urusan dirinya sendiri-sendiri. Sehingga membuat empati ini mulai hilang. Bahkan lebih buruk lagi, ada sebuah kutipan yang sebenarnya sangat menyedihkan, namun nyata-nyata terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kutipan ini berkata demikian, ada orang-orang yang susah melihat orang lain senang, dan sebaliknya, dia senang melihat orang lain susah. Sebuah kutipan yang menurut saya sangat menyedihkan, di mana semestinya yang terjadi adalah seperti yang dituliskan oleh ayat ini. Ayat yang ke-15 tadi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Namun kenyataannya hari-hari ini banyak orang justru melakukan yang tadi saya sebutkan. Mereka senang melihat keadaan orang-orang sedang susah, terutama orang-orang yang dibencinya, orang-orang yang sedang memiliki permasalahan dengannya. Mereka merasakan senang ketika melihat orang-orang ini dalam kesusahan. Dan ketika orang-orang dalam suasana yang bahagia, justru dirinya menjadi sedih, menjadi susah. Ada rasa iri, ada rasa cemburu. Sangat-sangat tidak baik untuk dijalani. Orang dengan hati yang demikian akan merasakan suasana yang berat, situasi yang berat dari kehidupannya. Hari-hari yang dilaluinya pasti akan menjadi rasa pahit. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Kenapa? Karena kebahagiaannya bersumber dari mata air yang keliru. Dia merasa bahagia melihat kesusahan orang lain, dan sebaliknya dia merasa susah melihat kebahagiaan orang lain. Melalui ayat ini saya ingatkan saudara semua, saya pun diingatkan oleh hal ini. Mari kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sederhana mengajarkan pada saat ini, bersukacitalah bersama dengan orang-orang yang bersukacita. Dan mari kita turut support, turut empati ketika orang-orang sedang menghadapi situasi yang sedih, dalam keadaan yang susah hati, dalam situasi yang berduka. Mari kita pun turut sepenanggungan. Ketika kita melakukan hal ini, maka orang akan merasakan kehadiran Kristus lewat kehidupan kita. Orang akan merasakan damai sejahtera oleh kehadiran kita. Sehingga kehadiran kita dinanti-nantikan, bukan justru malah kehadiran kita dijauhi orang. Ketika kita ada di situ, orang-orang bergunjing, orang-orang justru menyingkir. Jangan seperti itu. Tapi mari kita berusaha dengan segenap hati. Mari kita minta Roh Kudus untuk menuntun dan mengingatkan kita, agar kita mampu melakukan kebenaran yang sederhana ini. Sehingga kehadiran kita dinanti-nantikan. Bukan karena kita pribadi yang hebat, tapi karena Roh Kudus yang terus mengingatkan kita untuk kita memiliki rasa empati. Dan ketika kita memiliki rasa empati kepada keadaan sekeliling kita, maka jangan kaget. Orang-orang akan memiliki perhatian yang serupa, yang sama seperti kita. Sehingga apa yang kita tabur akan kita tuai. Sehingga waspadalah, berhati-hatilah. Ketika kita menabur yang buruk, kita pun akan menuai yang buruk. Tapi ketika kita menabur empati kepada sekeliling kita, maka pada saatnya nanti kita akan menuai yang baik. Dan biarlah ini boleh kita pegang dan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.